pas di kepala saya digigit, Iya. terus diputar di bawah air, terus sambil saya itu megang mulut. Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Untuk kisah nyata kali ini saya benar-benar tidak bisa menahan tawa sob, antara jengkel dan sangat kasihan. Sebab ini ya, sebab ada perampok yang ngabur dari kejaran tim kepolisian dan masyarakat yang sedang memburu si perampok itu. Lalu si perampok itu bersembunyi, tapi justru malah ditangkap oleh makhluk lain yang jauh lebih mengerikan di tempat dia bersembunyi. Kisah lengkapnya seperti apa? Yuk kita simak. Tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Jadi pada tanggal 2 Maret 2021 kemarin ada tiga orang pria bernama Nasram, Arman, dan Nasrul. Ketiga pria ini adalah spesialis perampok, juga maling antar kota di toko-toko ataupun di rumah-rumah kosong ya sob. Hal itu sudah mereka lakukan berkali-kali di sekitaran kota Kutai, Kalimantan Timur. Mereka termasuk sangat licin hingga sulit banget untuk dibekuk. Hingga pihak Polres Kutai Timur Kalimantan menerjunkan tim macan untuk memburu tiga orang pria rampok ini. Singkatnya nih ya, keberadaan mereka ini sudah diketahui oleh warga dan tim macan. Tapi saat akan dibekuk, mereka memilih kabur menggunakan mobil, lalu terjadilah aksi kejar-kejaran di jalan lintas provinsi yang menghubungkan Bontang ke Sanggata. Jadi saat itu petugas bahkan sempat memberikan tembakan peringatan sob kepada tiga pelaku ini untuk menyerah. Tapi mereka berhasil ngabur, mereka memilih untuk kabur saja. Si Nasram, Arman, dan Nasrul mereka memilih untuk berlari masuk hutan di daerah Kendolo, Kecamatan Teluk Pandan. Mereka berupaya untuk menghilangkan jejak dengan meninggalkan mobil yang mereka tumpangi di pinggir jalan. Ketiga pria ini pun berpencar. Jadi Nasrul dan Arman masuk ke hutan, sedangkan Nasram memilih untuk bersembunyi dengan masuk ke air sungai. Disinilah kisah horor yang tidak akan pernah dilupakan oleh Nasram itu terjadi, teman-teman. Dengan tenang sekali Nasram ini masuk ke dalam air sungai. Nasram berpikir dirinya akan aman sebab dia bisa menyelam kalau misalkan polisi tiba-tiba datang memeriksa tempat itu. Nah, ternyata pihak kepolisian yang saat itu melakukan pengejaran melihat mobil para pelaku ini ada di pinggir jalan. Warga dan tim macan ini langsung turun. Insting polisi yang memang sudah terbiasa nangkep-nangkepin penjahat pastinya sudah tahu kalau tiga orang buruan mereka ini belum jauh-jauh amat dari mobil itu. Lalu tim macan bersama warga memeriksa area sekitar mobil itu diparkir di hutan-hutan dan di sekitaran sungai. Nah, Nasram yang lagi sembunyi dengan berendam di air sungai tenang-tenang baik. Tiba-tiba dia merasa bagian kepalanya ini ada yang mencengkeram dengan sangat-sangat kuat. Saat itu Nasram berpikir bahwa ini pasti polisi. Tapi di saat itu juga tubuh Nasram diseret ke tengah sungai dan sempat diputar-putar di dalam air beberapa kali. Saat itulah Nasram itu baru sadar kalau yang mencengkeram kepalanya ini adalah seekor buaya jumbo, teman-teman. Lalu dengan sekuat tenaga Nasram membuka cengkeraman mulut buaya di kepalanya itu dengan kedua tangannya. Jadi sampai beberapa menit Nasram ini bahkan bergulat dengan si buaya ini di dalam sungai. Pergulatan itu membuat beberapa luka tambahan di perut, di dada, dan di bahu akibat cakaran dari kaki buaya itu. Nasram sama sekali nggak menyangka kalau sungai Kendolo tempatnya bersembunyi dari kejaran polisi adalah habitat buaya muara yang ganas dan besar dan doyan makan manusia juga, teman-teman. Jadi pertarungan antara Nasram melawan buaya ini seru dan tentunya menimbulkan suara kecipuk-kecipuk air yang cukup keras hingga warga dan tim macan yang ada di sekitar lokasi mendengar dan segera datang ke arah sumber suara. Jadi saat tim macan bersama warga datang saat itu, posisi Nasram sudah terbebas dari cengkeraman buaya. Tapi dia dalam kondisi syok dan sangat lemes serta gemetaran. Tapi untungnya saat itu Nasram sudah berhasil keluar dari air sungai. Kepala dan muka dipenuhi oleh luka yang berdarah-darah akibat gigitan sama cakaran buaya tadi, teman-teman. Nasram akhirnya ditolong sekaligus ditangkap oleh pihak kepolisian untuk dibawa berobat ke rumah sakit, lalu dilanjutkan diperiksa untuk kasus-kasus kejahatannya. Dua rekan ngerampoknya yaitu Arman dan Nasrul yang melihat Nasram ditangkap pun akhirnya berhasil dibekuk dalam waktu yang berlainan. Jadi ini peringatan untuk maling-maling atau rampok-rampok kalau beraksi di Kalimantan,
jangan sekali-kali sembunyi di sungai, sebab bisa lebih berbahaya daripada dibui, sebab buaya ternyata doyan daging penjahat juga. Nah teman-teman, ini didengar sendiri pengakuan si rampok yang dimakan buaya tadi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oh, kirain polisi dari belakang. Ya, yang ke belakang. Oh. Setelah saya berputar balik ternyata buaya. Berarti pada saat berendam itu ya? Iya, cepat yang ke belakang kepala saya. Jadi Pas di kepala saya digigit, Iya. terus diputar di bawah air. Terus sambil saya itu megang mulutnya, Oh, kita pegang mulutnya ya. itu di bagian perut apa? Cakarannya? cakaran.